Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah Minggu HKBP Batam Lubuk Baja. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan menyanyikan satu buah pemanasan untuk Tuhan. Kita bernyanyi, dalam Yesus kita bersaudara. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ibadah. Ambil posisi yang manis, duduk yang manis dan tenang. Kita akan memuji Tuhan, kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Ria. Oke adik-adik semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa sejenak. Semua adik-adik mari melipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Boleh Tuhan masih memberkati kami hingga sampai saat ini Tuhan. Tuhan kami bersyukur ya Bapa buat kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga sampai saat ini. Dan Tuhan kami akan ibadah online sebentar lagi. Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya ibadah online kami boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan, dan kami boleh menerima berkat Tuhan melalui ibadah online kami hari ini ya Tuhan. Tuhan yang memberkati kami satu persatu, terkhususnya buat adik-adik kami sekolah minggu yang beribadah di tempat mereka masing-masing. Hanya kepadamu Tuhan kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Ampuni kami Tuhan buat dosa yang kami lakukan dan layakkan kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik yang di rumah,
kita mendengarkan warta untuk minggu hari ini. Nama minggu kita tanggal 4 Juli 2021 adalah minggu kelima setelah Trinitatis. Yang tertulis natsnya Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 dengan topik mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa. Nah, adik-adik, kita lanjut untuk titah. Titah untuk minggu ini diambil dari titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang menyalahgunakan namanya. Artinya atau maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Untuk ayat bulanan kita di bulan Juli diambil dari Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan di dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Aku menanti-nantikan Engkau sepanjang hari. Nah, adik-adik yang di rumah, kita juga akan belajar bahasa Batak. Yang pertama, dengar. Bahasa Bataknya tangihon. Yang kedua, perhatikan. Parohaon. Yang ketiga, berulang-ulang. Marulak-ulak. Yang keempat, mengasihi. Makaholongi. Yang kelima, tiang rumah, bahasa Bataknya tohang ni bagasmu. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan sedikit kata-kata perpisahan dari Inang Diakones. Baik adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sebagaimana yang sudah diwartakan pada minggu yang lalu, bahwa pada hari ini Inang sebagai diakones di gereja HKBP Batam akan mengatakan sepatah dua kata perpisahan pada hari ini. Anak-anak sekolah minggu, juga orang tua kami yang selalu mendampingi kami dalam pelayanan sekolah minggu, juga buat saudara-saudari, guru-guru sekolah minggu, dan juga seksi sekolah minggu. 5 tahun 10 bulan kita boleh bersama-sama melayani di HKBP Batam Lubuk Baja. Dan saya sangat bangga dalam pelayanan sekolah minggu. Banyak kegiatan, banyak hal yang sudah kita lakukan. Banyak kemajuan di sekolah minggu. Inang bangga di dalam hal itu. Tapi pada hari ini, Inang akan pindah dari gereja HKBP Batam ini ke gereja HKBP Pematang Siantar. Saya memohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak, pelayanan yang kurang bagus, atau perjumpaan kita yang tidak mengenakan. Pada saat ini, Inang meminta maaf. Seperti kata pepatah yang mengatakan, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata dan perbuatan Inang yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Karena itu, selamat tinggallah buat adik-adik sekolah minggu. Tetap semangat di dalam setiap kegiatan, walaupun pada masa pandemi pada saat ini, jangan malas. Tetapi mari bergiat terus untuk memuji Tuhan. Mari bergiat terus untuk mengikuti ibadah walaupun itu melalui video online. Dan
Doa Inang, kalian tetap semangat, kalian tetap sehat, dan kalian tetap kuat. Dan juga doakan Inang dan keluarga, terutama Hana sebagai anak sekolah minggu. Doakan kami dalam perjalanan hingga kami boleh tiba di tempat pelayanan yang baru di Pematang Siantar. Dan Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Shalom. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang manis buat Tuhan, Bahasa Cinta. Baik anak sekolah minggu yang di rumah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Perhatikan supaya kita semua boleh di dalam keadaan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikirannya dan juga Alkitabnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang kami puji dan sembah di dalam Yesus Kristus. Engkau adalah sahabat anak-anak yang senantiasa memberikan sukacita dan kehidupan. Kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai dan memimpin hati kami agar di dalam ketulusan dan sukacita mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, peliharalah kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Cerita firman Tuhan buat kita pada hari ini adalah yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Coba dibuka Alkitabnya. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 9. Mari kita ikuti, Inang akan membacakan. Demikian firman Tuhan.
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Ya adik-adik sekolah minggu, hari ini adalah hari yang terakhir Inang bercerita di sekolah minggu. Maka dengan demikian, mari perhatikan Inang, wajah Inang. Karena hari Minggu atau hari-hari yang akan datang tidak muncul lagi wajah Inang bercerita di sekolah minggu HKBP Batam Lubuk Baja ini. Karena itu firman Tuhan mengatakan, memerintahkan kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa. Mengasihi Tuhan Allah. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Dan kapan kita bisa mengasihi Allah? Coba perhatikan dulu ke depan ini. Ini adalah kertas warna yang merah. Dan kalau kita lihat ini bentuk apa? Bentuk apa bisa kita katakan ini? Belum bisa kita tentukan ini bentuk apa ya. Tapi kalau Inang membukanya seperti ini bentuk apa? Bentuk love, bentuk hati. Sering kita katakan bentuk cinta. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, tidak dengan setengah, ini setengah hati. Tapi bagaimana anak-anak bisa mencintai Tuhan Yesus, love Jesus full? Bagaimana? Tentu adik-adik sekolah minggu tidak suka, tidak senang dikasihi oleh orang lain dengan setengah hati. Tidak ada yang suka. Tidak ada orang yang senang dikasihi orang tua dengan setengah hati. Semuanya kita ingin dicintai dengan penuh, dengan sepenuh hati. Demikian juga Tuhan mencintai kita dengan sepenuhnya, tidak setengah hati. Yesus mencintai anak-anak tidak dengan setengah hati, tetapi Tuhan mencintai kita dengan sepenuhnya. Buktinya apa? Dia mencurahkan darahnya yang kudus untuk menyucikan dosa-dosa kita. Dia memberikan nyawanya untuk menebus, menyelamatkan kita dari kematian
kepada kehidupan yang kekal. Dia dengan sepenuhnya mencintai kita, mencintai anak-anak, mencintai dunia ini. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah sepenuhnya mencintai Tuhan Yesus? Apakah kita semua yang sudah dikasihi, dicintai Tuhan Yesus dengan sepenuhnya kembali kepada kita? Apakah saudara, apakah anak-anak mencintai Yesus sepenuhnya? Dan apa buktinya kita mencintai Yesus dengan sepenuhnya? Apa buktinya? Apakah kita sudah sesungguhnya berdoa kepada Tuhan? Apakah kita sudah sesungguhnya beribadah kepada Tuhan? Apakah kita sesungguhnya sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan? Mari kita renungkan ketika diadakan ibadah online, apakah kita sudah sepenuhnya full memberikan hati untuk mengikuti ibadah online? Atau kita lebih tertarik dengan tontonan-tontonan di televisi? Apakah kita lebih mencintai cerita-cerita yang lain? Atau lebih mencintai HP dengan kita main game? Tidak memberikan hati sepenuhnya untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu kita diingatkan, anak-anak diingatkan, orang tua diingatkan, supaya dengan full mencintai Yesus, supaya dengan sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Dikatakan tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Mencintai Tuhan Yesus tidak sekedar. Mencintai Tuhan Yesus tidak setengah-setengah. Mencintai Tuhan Yesus adalah harus sepenuh hati, jiwa, dan kekuatan. Dan Tuhan memerintahkan harus melakukan itu. Tanda orang yang mencintai, mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwa, dengan segenap hati dan kekuatan, di dalam nats ini tadi dikatakan, supaya kita belajar, berulang-ulang belajar, berulang-ulang membicarakan, walau ketika kita duduk di rumah, apabila kita di dalam perjalanan, apabila kita berbaring di tempat tidur, apabila kita bangun dari tempat tidur, kita harus berulang-ulang membicarakan kasih Yesus yang begitu besar. Berulang-ulang membicarakan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi tidak boleh main-main. Tidak boleh setengah-setengah. Harus sepenuh hati kita mencintai Yesus. Kita mencintai firman-Nya. Yaitu dengan kita rajin mendengarkan firman Tuhan. Rajin mendengarkan cerita firman Tuhan, rajin beribadah.
kepada Tuhan. Karena itu pesan daripada firman Tuhan buat kita pada saat ini. Ini bukan hanya untuk anak-anak, tetapi terutama kepada orang tua. Sebagaimana tadi yang dikatakan, orang tua harus menceritakan, membicarakan firman Tuhan. Ketika kita selesai makan, duduk-duduk di rumah, harus dibicarakan firman Tuhan. Jangan hanya membicarakan cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang lain. Cerita-cerita dunia ini yang lebih banyak kita ceritakan. Tetapi harus menceritakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu pesan firman Tuhan, cintailah firman Tuhan, cintailah Tuhan Yesus sepenuh hati. Seperti yang dikatakan lagu itu, lagu sekolah minggu, I love you Jesus. I love you Jesus. Anak-anak, orang tua harus mengasihi, harus mencintai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Yang kedua, harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Harus rajin membaca firman Tuhan. Harus rajin beribadah di tengah-tengah keluarga. Gereja yang pertama adalah keluarga kita. Dan yang terakhir, sebagai orang yang sudah mencintai, mengasihi Yesus, kita juga harus mencintai sesama manusia. Jangan ada di antara anak sekolah minggu yang suka menghina temannya, yang suka mengejek temannya, yang suka membuli teman-temannya. Itu gambaran orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan Allah. Tetapi gambaran orang yang sudah mengasihi Allah, hidupnya tidak sombong. Tetapi dia suka mengasihi dan suka membantu sesamanya. Seperti cerita si semut dengan kepompong. Si semut mengejek kepompong yang jelek. Dia selalu berkata, hidupmu buruk, rupamu buruk katanya. Tapi suatu ketika si semut ini terjepit di lumpur dan dia tidak bisa bergerak sehingga dia minta tolong. Nah, kemudian ada kupu-kupu yang cantik yang melihatnya. Hai semut, kamu ternyata ingin bantuan orang lain. Saya adalah kepompong yang kamu ejek itu. Saya sekarang sudah cantik. Tapi saya harus membantumu supaya kamu selamat. Karena itu jangan kamu sombong. Kamu harus baik kepada semua orang dan saling mengasihi dan saling membantu. Pesan daripada cerita ini, setiap orang diberikan Tuhan kelebihan dan kekurangan. Dan setiap orang diciptakan Tuhan dengan baik. Karena itu anak-anak sekolah minggu, karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus saling mengasihi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita lakukan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita mencintai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Mari kita mencintai sesama kita dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ini adalah manusia yang berdosa. Tetapi Engkau mengasihi kami, mencintai kami. Engkau memberikan nyawa-Mu menjadi tebusan bagi kami. Sehingga kami semua
memperoleh kehidupan yang daripadamu, memperoleh keselamatan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas perintah firman Tuhan pada saat ini kepada anak-anak sekolah minggu dan juga kepada orang tua, supaya kami mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa dan kekuatan kami. Dan juga Tuhan, bukti daripada kasih kami kepada Tuhan, kami dapat di dalam sukacita senantiasa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dapat mengasihi sesama kami, dapat hidup sesuai dengan perintah firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah firman-Mu ini di dalam kehidupan kami, agar kami mampu mengasihi orang-orang yang di sekitar kami, sehingga kami boleh hidup berdampingan di dalam damai sejahtera dan sukacita. Demikian juga ya Tuhan, dalam situasi pandemi COVID ini, Engkau berkati kami di dalam setiap kehidupan kami. Kami tetap setia untuk memuji memuliakan Engkau. Kami tetap di dalam sukacita mengikuti ibadah online yang disiarkan oleh Sekolah Minggu HKBP Lubuk Baja. Terima kasih ya Tuhan, dan pada saat ini kami berdoa bahwa hamba-Mu ini akan berpisah dengan anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan segala pelayanan yang sudah dilakukan hamba-Mu ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi semangat yang baru dan pengharapan yang baru kepada anak-anak sekolah minggu. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu menjadi anak-anak yang setia dan taat hanya kepada Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan berangkat dari Batam ini. Engkau juga Tuhan yang menibakan kami nantinya di tempat pelayanan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan yang termanis buat Tuhan. Ambil persembahanmu, tapi sebelumnya kita ucapkan dulu janji kita kepada Tuhan. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama mengucapkannya. Lehonok kudo peleaku tude bata, dang margabus audisi. Kita angkat satu pujian, Aut Nasaribu, Haliganda. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga.
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah. Kami kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.